Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin bab kelima, Al-Muraqabah, diawasi oleh Allah. Sekarang hadis yang ketiga dari Al-Muraqabah, hadis yang ketiga. Ini lanjutan secara makna, secara makna lanjutan, artinya lebih jauh nih, makna lebih jauh dari hadis yang sebelumnya. Di hadis sebelumnya tentang muraqabahnya itu adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, ya, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta. Nah, itu muraqabahnya di situ gitu ya. Kalau menurut hadis yang pertama, muraqabah itu adanya di ihsan. Itu jadi urutan hadisnya, penulisnya ya canggih lah penulisnya, pokoknya nyusun hadisnya gitu ya. Di hadis pertama muraqabah itu ada di hadis yang pertama, kan menerangkan hal mendasar kan, Islam, iman, ihsan. Nah, di situ tuh muraqabahnya itu di ihsan. Yakin itu kalau beribadah itu diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Nah, hal tersebut di hadis yang kedua, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini lebih dalam lagi, bertakwalah kepada Allah itu takwa dengan arti kan menyelamatkan diri, menjaga diri dari segala yang membahayakan, mencelakakan. Nah, yaitu dengan cara, garis besarnya gitu ya, melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Haitsu ma kunta itu dimanapun kamu berada. Nah, di situ muraqabahnya, yakinlah gitu, dimanapun, kapanpun, apapun itu yang dilakukan, Allah pasti mengawasinya. Nah, mengawasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini sekarang nih yang lebih, hadisnya ini luar biasa. Sekarang nih nomor 3 nih ya. Nomor 3 nih hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Sambil langsung saja terjemahnya, ya, dibaca Arabnya dulu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng, ini di belakang Nabi, di sini khalfan nabinya. Aku pernah dibonceng, bahasa kitanya ya, dibonceng, naik unta, naik kuda mungkin ya. Aku pernah dibonceng, duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, ya, pada suatu hari. Jadi pada suatu hari, mungkinnya di kita biasa didahulukan itunya ya, pada suatu hari, pada satu waktu aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Nah, berarti di sini Rasulullah menyampaikannya ketika naik kendaraan, berartinya ketika naik kendaraan tetap ngajar itu Rasulullah SAW. Ya gulamu, wahai, adalah kalau bahasa kita anak gitu ya, ke anak-anak nih. Ya gulam, jang, genah bahasa Sunda namanya, nengekeun jang. Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Terjemahnya beberapa kalimat ya, beberapa hal gitu ya. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa perkara, beberapa hal. 1, ihfazillaha yahfizka. Wah, ini benar-benar jawamiul kalim namanya. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat luas nih, dari ihfazillaha. Terjemahnya jagalah Allah. Coba maknanya bagaimana disebut menjaga Allah.
Ya jagalah Allah, peliharalah Allah, ya fizka pasti Allah akan memelihara dan menjaga kamu. Rasanya kalau dari hanya redaksi demikian gak akan ada yang pahamnya seperti apa kumaha gitu. Seperti apa, bagaimana yang disebut memelihara Allah dan Allah akan balik memelihara. Kemudian ihfazillaha, yang kedua ihfazillaha, sama dia perintahnya. Nantilah kalau di penjelasan saja, ini terjemahnya saja dulu nih ya. Ihfazillaha, peliharalah, jagalah Allah. Ihfazga pasti Allah akan memelihara, akan menjaga kamu. Ihfazillaha, peliharalah Allah, jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah persis di hadapan kamu. Wah, bahaya hadisnya mana Allahnya. Kamu akan mendapatinya, ini terjemah harfiahnya demikiannya. Kamu akan mendapati Allah persis ada di hadapan kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Poin ketiga berarti, jika kamu meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam, camkanlah, ingatlah, hanya ketahuilah, anal ummata, sesungguhnya seluruh makhluk. Oh, di sini umatnya seluruh makhluk lah, bukan hanya manusia gitu ya. Sesungguhnya seluruh makhluk lawijtama'at, kalau mereka bersepakat, berkumpul, bersepakat ala an yanfa'u kabisyai'in, untuk memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang baik kepada kamu, lam yanfa'uka, mereka tidak bisa melaksanakannya illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi kamu. Artinya kalaupun seluruh makhluk bersepakat untuk apa, kalau Allah tidak menghendaki nggak akan bisa. Gitulah intinya ya. Sekali lagi yang barusannya, ingatlah gitu ya, ingatlah, camkanlah, sesungguhnya seluruh makhluk itu kalau saja mereka bersepakat untuk memberikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi kamu, tidak akan bisa mereka memberikannya kecuali dengan sesuatu, atau kecuali dengan intinya dengan izin Allah lah gitu ya, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ini istama'u ala an yadurru kabisyai'in, dan kalau mereka bersepakat untuk memadorotkan kamu dengan sesuatu, lam yadurru ka ila bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali mereka tidak akan bisa memadorotkan kamu sedikit pun kecuali dengan hal itu, keburukan itu memang ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Rufi'atil aqlamu, ieu hadis katungtungna bahaya ieu mah mau ka bahasa ayeuna deui tungtungna mah ye. Rufi'atil aqlamu, pena telah diangkat. Wa juffatis suhufu, dan suhuf, lembaran-lembaran itu sudah kering. Itulah itu terjemahan ya, itu maknanya luar biasa nanti nih. Hadisnya riwayat At-Tirmizi. Ya, At-Tirmizi sendiri mengatakan hadis ini hadisun hasanun sahihun. Ini istilah ilmu hadisnya hasan sahih. Kerja sahih pokoknya malah tong dibahas eta nama. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmizi yang lain, hanya ini isinya hadis yang sama di dalam riwayat At-Tirmizi yang lain, yang barusan juga riwayat At-Tirmizi, redaksi nasihat dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha,
peliharalah, jagalah Allah, tajidhu amamaka. Nah, di sini pakai amama, itu bahasa yang lebih populer, menunjukkan di depan gitulah ya. Kamu akan mendapati Allah itu persis di hadapan kamu. Ta'aruf ilallah firraha, kemudian ta'aruf ilallah dalam keadaan lapang, ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah akan kalau di sini artinya jangan jauh, jangan lepas gitu ya, jangan lupa. Tetap mengingat Allah dalam keadaan lapang. Pasti Allah akan mengingat kamu, mengetahui kamu, memperhatikan kamu dalam keadaan sulit. Nah, kadang-kadang kita kan tidak lupa mengaitkan waktu dalam keadaan senang, lapang. Kita bagaimana lupa kepada Allah, lalu ketika sulit dilupakan oleh Allah. Jalahkeun ka Allah teh sok kitu jelema mah. Aya pan bahasa keren teh poho cik Allah teh ka saya, geus ayeuna ge. Aya mah hadis ya. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Nah, sama dengan yang tadi, ini hanya beda redaksinya, maknanya sesungguhnya sesuatu yang baik tidak akan kena kepada kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uka. Apa yang baik tidak akan jadi buruk. Kalau yang tadi kan apa yang seharusnya, apa yang memang seharusnya yang datang kepada kamu itu yang baik, ya tidak akan berubah menjadi buruk. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah menetapkan yang buruk, tidak akan berubah menjadi baik. Nah, ini hanya redaksi lainnya dengan makna yang sama. Nah, ini baru ada nasihat yang agak beda di sini. Wa'lam, ketahuilah annan nasro ma'as sabri. Nah, ini yang sering lupa bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama sabar. Ai sabar henteu pertolongan hayang kumaha ieu teh. Ada pertolongan itu, keberadaannya itu bersepaket gitu. Ada pertolongan Allah itu satu paket dengan sabar. Sabarnya enggak, pertolongan hayang, teu bisa, harus beli paket ya. Teu bisa dipisah. Harus satu paket, ingin pertolongan dari Allah ada kudu jeung etana, kudu jeung sabarna. Wa annal faraja ma'al karobi, kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusron, pakai ada masa paket nggak bisa dipisah, bersama bersama. Itulah terjemahnya dulunya. Nah, sekarang nih maknanya di kitab ini pun, di kitab Dalilul Falihin ya, syarah kitab Riyadhus Shalihin ini cukup banyak nih penjelasannya, cukup banyak catatannya. Yang pertama, kalau tentang sahabat Ibnu Abbasnya sudahnya dijelaskan di hadis yang mana lah, sudah agak lama. Biasanya kalau yang belum dijelaskan suka diberi sedikit biografi mereka lah. Nah, pada kejadian ini Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Rasulullah dengan serunya pun, ya gulam. Gulam teh jang, bukan anak muda lagi ya. Ini masih anak-anak Ibnu Abbas. Ternyata pada kejadian ini Ibnu Abbas berumur 10 tahun. Ini yang boleh bahasa kita nggak habis pikir gitu ya. Coba kita lihat isi nasihatnya seperti tadi, itu dia nasihatkan kepada anak umur 10 tahun. Diurang maki-aki centang tuh dia nasihat siga kieu gitu geus kolot ge teu arti. Tapi ini anak umur 10 tahun, jadi benarnya bisa dibayangkan itu para sahabat itu orang-orang yang seperti apa. Kepada anak umur 10 tahun saja Rasulullah memberi nasihatnya dengan isi yang
oleh orang dewasa, oleh orang tua kemudian pun belum tentu bisa terjangkau, bisa terpahami. Ya, ini anak umur 10 tahunnya Ibnu Abbas ini pada kejadian ini anak umur 10 tahun. Nah, saya jadi ingat ini benar-benar ditanamkan lah gitunya, ditanamkan itu oleh Rasulullah SAW itu kepada umatnya sih, bukan hanya kepada para sahabat, ditanamkan kepada umatnya untuk mencintai. Kalau mencintai pasti ingat wae ya, kalau mencintai pasti selalu ingat untuk mencintai Allah sejak anak-anak. Itu nya mendidiknya Rasulullah SAW mendidik itu kan, mengarahkan. Nah, anak-anak itu luar biasa nih ya, nggak habis pikir ini anak umur 10 tahun diberi nasihat yang seperti ini. Jadi saat itu cara berpikir itunya bagaimana Ibnu Abbas menerima nasihat ini untuk anak seorang anak yang umurnya 10 tahun. Bayangkan coba kita menasihati begini kepada anak kita yang umur 10 tahun. Kita sholat wae sekerne, wah boro-boro. Kakolot gitu deh, kolot lagi karena sholatna hari sekerne, wah diberi nasihat ki moal asup moal. Ya rasanya diberi nasihat seperti ini ya untuk begitu sebetulnya karena sholat wae sekerne berjamaah wae mung, aduh ayo aku jauh atuh dina udah setan kieu mah. Satu tanya ada dari ini penjelasannya di sini saat Ibnu Abbas mengatakan aku di belakang Nabi, ternyata ini di atas kendaraan kejadiannya Rasulullah. Tetap dalam Kitabul Ilmi di dalam Sahih Bukhari ada babnya memberi fatwa di atas kendaraan, itu ada pembahasannya. Artinya memberi fatwa tidak terbatas waktu, tempat, kondisi, tentu selama memungkinkan. Ya selama memungkinkan, artinya tidak mesti di kajian kah, mesti di kelas kah, ada kesempatan Rasulullah setiap saat bahkan gitu kan. Hanya tentu kalau situasinya memungkinkan. Di atas kendaraan jadilah cek Nabi itu. Nah, kemudian yang kedua, saat itu Ibnu Abbas berumur 10 tahun. Nah ini yang gak habis pikir kalau melihat isi hadisnya, bagaimana saat itu Ibnu Abbas menerima dan mencerna anak umur 10 tahun dengan nasihat seperti ini yang demikian berat gitu nasihatnya. Ya nasihatnya ini sedemikian beratnya, betul-betul ya itulah jawami'ul kalim tadi. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, ihfazillah, seperti apa menjaga Allah, memelihara Allah itu bagaimana caranya, harus apa yang dilakukan, dinasihatkan kepada anak umur 10 tahun. Ari Ibnu Abbas main kali cikan itu harita gitu. Aduh, anak 10 tahun pantasnya kalau Ibnu Abbas itu kemudian mendapat julukan Hibrul Ummah, julukannya itu kalam ya, ahli ilmu lah pokoknya nama Hibrul Ummah. Hibrul teh kalam, tulisan kalam umat Islam. Satu tanya dari catatan saya nih ya, di hadis riwayat Imam Ahmad ini ada tambahan nih, kalau di sini hanya sampai di sana ya, mungkin belum hilang nih, belum terhapus nih di Ustadz Ahmadnya. Ada tambahan, sesungguhnya aku akan mengajari wa'allimunya, wa'allimu itu mengajarinya, itu kan mengajarkan gitu, Rasul itu mengajarkan hal seperti ini. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, di sininya terjemahnya kalimat. Aku akan mengajari kamu beberapa perkara, beberapa hal. Di dalam hadis riwayat Ahmad itu ada tambahan ini nih, u'allimuka
kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Di sini yang di riwayat At-Tirmizi, nah kalimat yanfa'ukallahu bihinnanya tidak ada. Aku akan mengajari kamu beberapa hal, beberapa perkara yang yanfa'ukallahu bihinna, Allah akan memberi manfaat, Allah akan memberi kebaikan dengan hal tersebut. Ini ya yang tidak ada di riwayat At-Tirmizi, ini adanya di riwayat Ahmad. Nah, ada tambahan, aku akan mengajari beberapa perkara yang bagaimana gitunya. Yang bagaimana? Kalau di sini kan langsung ke isinya, aku akan mengajari beberapa perkara. Satu lah langsung gitu. Kalau di riwayat Imam Ahmad, nah ada, aku akan mengajari kamu beberapa perkara yang yanfa'ukallahu bihinna, Allah akan memberi manfaat, Allah akan memberi kebaikan itu dengan hal-hal tersebut untuk kamu. Nah, yang pertama ya fazillah. Ini fi'il amr namanya, kata perintah dari hafizo yahfazu, kata kerja kata perintahnya ihfaz. Jadi ini bentuknya gitu ya, bentuknya perintah ihfaz. Nah, kenapa saya perlu sampaikan bahwa di sini kata perintah? Karena kata berikutnya yahfizka ini jawab amr kalau dalam perintah. Ini setara dengan syarat dan jawabnya. Anggaplah jika kamu memelihara Allah, Allah akan memelihara kamu. Itu namanya jumlah syartiyah, syarat dan jawab. Tapi di sini bukan oleh Rasulullah disampaikannya tidak dalam bentuk jika, apabila, kalau, bukan, tapi perintah dari Rasulullah. Ihfazillah, peliharalah Allah, jagalah Allah. Yahfizka, nah ini jawabnya, jawab amr, jawab dari maksudnya apabila perintah tersebut dilakukan, dilaksanakan, nah ini yang akan didapatnya. Apabila perintah itu dilaksanakan, maka ini yang akan diraih, yang akan didapat. Yahfizkallah, Allah pasti memelihara kamu, Allah pasti menjaga kamu. Tangke di dia muraqabahnya ternyata bukan hanya melihat, mengawasi gitu. Ternyata muraqabahnya Allah itu bukan hanya melihat, mengawasi, menilai, tapi ini jauh lebih dalam. Yahfizkallah, nah itulah muraqabah dari Allah sebetulnya. Ya kalau kemarin kan seolah-olah dari hadis pertama muraqabah itu apa? Ya yakinlah Allah melihat, itu kan ibadahlah kepada Allah, yakinlah bahwa Allah melihat. Kemudian di hadis kedua, bagaimana sih melihatnya Allah itu? Dimanapun kamu berada, Allah itu melihat kamu. Seperti apa? Ini lebih advance lagi, luar biasa ianya Rasulullah. Dan itu yang nggak habis pikir itu, ini anak-anaknya Ibnu Abbas umur 10 tahun dia nasihatinya. Sahabat mah pantas muridannya gitu, sahabat pantas itu sejak anak-anak umur sekian pun itunya menerima hal-hal yang seperti ini. Tapi saya yakin itu juga tidak oleh Rasulullah SAW tidak digeneralisir juga, karena di dalam Kitabul Ilmi juga ya, di dalam Kitabul Ilmi Sahih Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu juga ada pembahasan tentang kalau menyampaikan sesuatu itu sampaikanlah sesuatu yang sekiranya mereka paham. Bagaimana Rasulullah bicara dengan orang Arab Badui, itunya bagaimana Rasulullah bicara dengan si A, si B. Kadang-kadang pertanyaan samanya jawaban beda. Ya kadang-kadang pertanyaannya sama tapi jawabannya bisa berbeda. Di antaranya di dalam yang kemarin di dalam Kitabur Riqaqnya
Berat juga tuh yang kemarin tuhnya hadisnya di dalam kitab Riqaq yang kemarin yang al-uzlah. Al-uzlah itu tinggalkanlah itu manusia keburukannya, bukan meninggalkan manusianya. Meskipun bisa jadi harus sampai meninggalkan orangnya, hijrah ke puncak Gunung Manglayang dengan orangnya ditinggalkan. Ternyata kan itu Rasulullah menerangkan yang demikian itu ketika ditanya manusia terbaik itu seperti apa, yang demikian. Di hadis lain Rasulullah ketika ditanya manusia yang terbaik itu yang seperti apa, di antaranya salah satunya ya man tola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya itu orang terbaik. Artinya disesuaikan. Kalau yang umurnya panjang, yang amalnya baik, wah itu secara umum. Tapi dalam kondisi tertentu orang terbaik yang seperti apa? Itu kan jawaban bisa beda dari Rasulullah. Itu biasanya Rasulullah SAW itu sebagaimana beliau sendirinya yang juga memerintahkan. Jadi sampaikanlah kepada orang lain itu sesuatu yang sekiranya mereka paham. Ini Ibnu Abbas paham nggak? Aduh, ini anak umur 10 tahun gitu dinasihati seperti ini. Pasti berarti. Jadi pantasnya kalau Ibnu Abbas itu kemudian memang menjadi ulamanya, menjadi ahli ilmu itu di kalangan para sahabat. Memang sejak anak-anak sudah diarahkan ke urusan-urusan ilmu seperti Anas bin Malik, kemudian Aisyah, Ali bin Abu Thalib, mereka Abu Hurairah yang seperti itulah ya. Nah, mereka ini yang sejak anak-anak dari nasihat Rasulullah SAW ini sudah kelihatan. Berarti Ibnu Abbas paham. Ya, karena Rasulullah nggak akan menasehati yang Ibnu Abbas malah bengong. Apa sih maksudnya? Paham berarti karena Rasulullah tahu persis, tahu Rasulullah itu apa yang Rasulullah nggak tahu. Rasulullah tahu psikologis orang. Waktu Abu Hurairah ngajakan nasi padang, nah ngestong nanyakeun hayu lah. Tahu Rasulullah mah kondisi, bahkan disebutkan Rasulullah itu tahu isi hati saya, kata Abu Hurairah. Nah ini ya yang satu tadinya diisi, sekarang sudah mulai ke poin pertama itunya ihfazillah. Ini oleh Rasulullah disampaikan, diperintah, berarti Ibnu Abbasnya diperintah, bukan menyampaikan bahasa Arabnya. Jadi Rasulullah bukan menyampaikan jika barang siapa, kan orang lain kesannya kan. Coba kayaknya kalau diperintah itu langsung kan Ibnu Abbas. Ihfazillah, peliharalah oleh kamu, gitulah, peliharalah Allah oleh kamu. Ini langsung ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung diperintah demikian. Kalau disampaikan dalam bentuk lain, meskipun bobotnya hampir sama, dalam arti apabila yang disebut lebih dulu syaratnya dilakukan, maka nanti kan akan ada yang didapat. Syarat, jawab syarat. Kalau ini perintah, disebutnya jawab dari perintah. Andai di dalam kalimat ini, di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikannya ya, dalam bentuk syarat dan jawab. Barang siapa memelihara Allah pasti akan dipelihara oleh Allah. Ibnu Abbas nggak merasa diperintah. Itu kan seolah-olah kepada orang lain. Itu kan seolah-olah orang ya umumnya lah, siapapun yang demikian ya pasti dijaga. Ini lebih menakjubkan lagi, anak kecil diperintah demikian. Ibnu Abbas yang berumur 10 tahun sudah diperintahkan demikian oleh Rasulullah. Itu menunjukkan yang tadinya memang Rasulullah memerintahkan itu supaya ajarilah anakmu untuk mengenal dan mencintai Allah, mengenal dan mencintai nabinya sejak anak-anak, sejak kecil.
Ayeuna rada hese anu geus garede ge diarahkeun ka dinya teh. Lu geus karolot geus aki-aki ini ge hese diarahkan untuk tetap mengenal dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas anak umur 10 tahun, ihfazillah berat pada hal ini isinya. Ya bedanya beda. Kalau secara umum serupa tapi tak sama ya semungkinnya istilah bahasa kitanya. Kalau disampaikan barang siapa memelihara Allah pasti dipelihara oleh Allah, itu tidak akan terasa langsung ke dirinya. Kan itu barang siapa bisa. Itulah kalau barang siapanya bisa kepada siapapun. Ini langsung ditotok gitu. Jang, itulah mencukur bari dibonceng teh. Ya dengekeun. Peliharalah Allah. Anak umur 10 tahun, anggap ka urang lah ya mah anggap ini perintah kepada orang kita gitu ya. Karena memang tidak ada hadis yang nasihat seperti ini, tidak ada yang mau itu khusus saja Ibnu Abbas. Kita enggak diperintah menjaga Allah. Coba apa mau dipahami demikian gitu. Entah kalau yang memang entah kalau yang memang biasa kalau membaca hadis itu dianggap sejarahnya. Saya malah itu malah nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kita mah kalem. Itu hadis itu kejadian itu hanya dianggap sejarah yang ya begitulah itu dulu pernah terjadi. Rasulullah pernah membonceng Ibnu Abbas dan beliau menasihati demikian, titik, selesai. Untuk kitanya apa? Banyak yang ya anggaplah kalau saya itu bahasa saya sendiri sih. Kalau membaca hadis itu seperti membaca sejarah yang ya sudahlah itu dulu pernah terjadi demikian, sehingga tidak mengambil kesimpulan, tidak mengambil pelajaran, substansinya apa. Jadi merasa tidak ada kaitan artinya dengan hadis itu merasa tidak ada kaitan, merasanya sudahlah itu dulu pernah terjadi demikian. Oh Ibnu Abbas pernah dibonceng baheula teh minang aisik eta disebut fikus siroh teh nya ayo sok gaya ari judul fikus siroh Nabawi tapi maca sejarah hanya sekedar jadi sejarah gitu judulnya mah iya si pembahasan fikus siroh Nabawiyah terus kumaha gitu ya sejarah tamah tuh menang naon orang mah tuh kalau lemot acan disebut itu tuh kebagian naon hanya kebagian pengetahuan sebagai sejarah. Ini padahal tadi kan pelajarannya satu, ini Ibnu Abbas anak-anak coba nasihatnya sudah sedemikian rupa beratnya. Ini sahabat itu orang-orang seperti apa? Pantasnya kalau Rasulullah SAW menyebutkan yang dipastikan selamat itu hanya generasi pertama, generasi sahabat, generasi berikutnya entahlah nasibnya seperti apa. Memang orang-orang pilihan, orang-orang luar biasa para sahabatnya. Nah, ihfazillah. Nah, sekarang makna ihfaznya nih. Ini nih sangat pentingnya, jangan atau rusuh lebar ya. Peliharalah Allah, jagalah Allah. Aneh kan kalimat ini, emang Allah mesti dijaga? Kalau dari perintahnya memang Allah mesti dijaga. Dijaga apanya? Justru Allah yang maha kuasa, maha gagah, maha perkasa, bahkan seluruh makhluknya pun kalau mau memberontak nggak akan kuat melawan Allah. Lalu Allah yang dijaga apanya? Allah memberontak, membanggangnya makar gitu seluruh makhluk tong kagok cek Allah teh tong jelema bungkul lah. Seluruh makhluk mau membanggang itu memberontak makar kepada Allah. Innallaha aziz, Allah itu maha gagah, maha kuat, nggak akan kuat semuanya. Nah, peliharalah Allah. Ya atau sebentar lah sebelum ke sana nih ya. Jadi lebar nih catatannya juga ini luar biasa nih dari kitab ini ya. Tadi pada riwayat Ahmad ada tambahan kalimat, ada tambahan redaksi yanfa'ukallahu bihinna. Nah, dengan kalimat tersebut
Rasulullah untuk menekankan dengan kata yanfa'uka ini dengan aku akan menasehati mengajari kepada kamu beberapa perkara yang ini penting nih sifatnya dari beberapa perkara yang bagaimana yang akan aku ajarkan itu beberapa perkara yang bagaimana yanfa'ukallahu bihinna. Allah pasti akan memberi manfaat, Allah akan memberikan kebaikan dengan perkara-perkara tersebut. Nah, ini untuk menekankannya bahwa ini kalimat sakti, apalah sebutannya racun, kalimat sakti, kalimat-kalimat yang yalah namanya juga hadis ini susah lah kalimatnya nih ya di bahasa kita nih. Nah, ini menunjukkan dengan nasihat-nasihat ini Rasulullah itu benar-benar berarti kepada Ibnu Abbas atau sedikit ini ya, sedikit juga lahnya mengapa Ibnu Abbas termasuk sahabat yang sangat disayangi, didoakan khusus oleh Rasulullah. Ali bin Abu Thalibnya sahabat yang didoakan khusus gak banyak. Ali bin Abu Thalib, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, mereka ini didoakan khusus. Bahkan doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas itu Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Doana gitu. Ya Allah, ajarilah dia ilmu dan hikmah. Didoakan demikian, pasti dikabulkan. Sehingga benar ketika masih umur 10 tahun saja sudah pantas nasihatnya seperti ini. Dan Ibnu Abbas itu adalah anaknya Al-Abbas. Al-Abbas itu uaknya Nabi, pamannya Nabi nya kakak bapaknya pamannya Nabi. Uak bahasa apa bude pakde pakde lah pokoknya. Bukan Doro Kakung, bukan. Itu Pak D itu pamannya Rasulullah SAW. Di mana Al Abbas ini dari sekian banyak dari sekian orang paman-pamannya, paman dan uak-uak perempuannya Al Abbas itu termasuk yang masuk Islam. Beda dengan Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, begitunya itu masih pamannya Nabi tapi mereka tidak masuk Islam. Nah, Al Abbas ini kalau soal perang iyalah Al Abbas, Hamzah itu paman-pamannya Rasulullah ya. Al Abbas ini waktu waktu ibadah haji, Al Abbas ini oleh Rasulullah ditugaskan untuk mengurus akomodasi keperluan Rasulullah selama haji. Wah, sorangan lah, tidak ke Nabi. Al Abbas ini gitunya ditugaskan oleh Rasulullah untuk menyiapkan segala keperluan akomodasi selama Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Kemudian Al Abbas juga termasuk orang yang oleh Rasulullah itu didoakan, doanya dikabulkan. Nah, anaknya Ibnu Abbas namanya Abdullah. Dia mengikuti Rasulullah sejak anak-anak, bahkan di hadis yang beberapa kali diulang tuhnya yang Ibnu Abbas mondok bermalam kan di rumah bibinya Maimunah. Kemudian terjadilah Rasulullah salat malam, Ibnu Abbas ikut di tengah-tengahnya, bukan dari awal. Diajak monok, Ibnu Abbas mau ke Rasulullah. Itulah sedikit hanya ini. Nah, ini dalil nih. Nasihatnya, isi nasihatnya bagaimana tadinya isi nasihat di dalam itu yang ada di dalam hadis ini disampaikan kepada Ibnu Abbas, bahkan di bahasa Arab dari wayanya fi'il amr, tadinya kata perintah yang dilakukannya pun ini untuk
satu orang laki-laki. Artinya ini saat itu Rasulullah benar-benar menasehatinya itu hanya kepada satu orang saja, Ibnu Abbas. Ihfazillah itu yang dinasehatinya satu orang, Ibnu Abbas. Dan memang kan sedang berduaan kan, dibonceng, nggak ada yang mendengar lah gitu, nggak ada orang lain yang mendengar. Rasulullah membonceng Ibnu Abbas duaan, rasanya berduaan, berarti Rasulullah nggak bonceng budak, nggak ada orang lain yang mendengar. Jadi yang menyampaikan hadis ini benar-benar hanya Ibnu Abbas, berarti karena jadi yang dinasihati demikian. Jadi sangat terasa gitunya dengan hadis ini atau hadis ini menunjukkan benar-benar itu Rasulullah kepada Ibnu Abbas mah sesuai dengan isi doanya. Tah iya juga kan, kalau berdoa kan mesti berbuat. Kalau berdoa mesti berbuat. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah ajarilah dia kitab dan hikmah. Terus Rasulullah melakukan apa untuk mewujudkan doa tersebut? Karena Rasulullah tidak meminta kepada Allah kemudian cul Ibnu Abbas nama teradi bere ilmu, teradi bere hikmah, mau kejadian berarti. Kalau Rasulullah mendoakan demikian untuk Ibnu Abbasnya, ya Allah ajarilah dia. Bagaimana cara Allah mengajarinya? Tetap saja kan ilmu ini Allah sampaikan melalui sesama manusia. Tidak akan ada orang yang tidak pernah belajar lalu diberi ilmu oleh Allah. Tidur saja bangun sudah pintar malaya begitu mah. Rasulullah kan mendoakan demikian untuk Ibnu Abbas, berarti Rasulullah akan mengilmukan Ibnu Abbas. Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Nah, kitab hikmahnya ada di siapa? Ada di Rasulullah. Nah, maka hadis ini yang menunjukkan ya sesuailah apa yang Rasulullah doakan untuk Ibnu Abbas dengan apa yang harus dia lakukan. Dia beri ilmu dan hikmahnya. Ya oleh Allah lah dikabulkan doanya, sehingga apa yang diajari disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar bagi Ibnu Abbas itu jadi ilmu dan hikmah. Berilmu dan berhikmah Ibnu Abbas. Kalau ilmunya hikmahnya tidak diajari, tidak diberikan, mana bisa Ibnu Abbas memiliki ilmu dan hikmah. Jadi Rasulullah itu tidak hanya berdoa saja tanpa melakukan sesuatu, dan memang nggak boleh kan berdoa demikian. Culeos cek orang sudah mah. Ya Allah ajarilah dia kitab, mangga lah kumaha Allah keur saya mereka kemana we mau kejadian kan ilmunya sudah Allah turunkan melalui Rasulullah. Jadi Rasulullah yang harus menyampaikan ilmunya, nanti oleh Allah dikabulkan ilmu yang disampaikan kepada Rasulullah, hikmah kepada Ibnu Abbas, hikmah yang disampaikan kepada Ibnu Abbas itu benar kawadahan gitu ku Ibnu Abbas teh teu awur-awuran. Sakitu geus diajarkeun ku Rasulullah tidak eueuh kabeh atuh pohon. Jadi benar gitu oleh Ibnu Abbas kawadahan ilmu dan hikmah teh, jadilah seorang ulama yang ya ilmunya tinggi, hikmahnya tinggi, ilmunya diajari oleh Rasulullah. Juga Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Ibnu Abbas menjadi orang yang berilmu dan berhikmah. Ilmu teh ilmu agamanya Al-Qur'an. Nah hadis ini nih yang menunjukkan bagaimana Rasulullah tak mengamalkan eta, berarti Rasulullah mengamalkan apa yang dia minta, apa yang dia doakan kepada Allah. Bagaimana Rasulullah mengajari, mendidik, mengubah gitulah. Hanya bukan dengan cara simsalabim sih mengubahnya, tentu perlu prosesnya. Mengubah, mengarahkan dan mengubah dalam tanda kutip sih. Rasulullah mengarahkan, mengajarkan, mengubah Ibnu Abbas menjadi al-ilmu, al-ma'rifatu wa kamalul akhlaqi wa husnul ahwal. Mengarahkan Ibnu Abbas menjadi orang yang berilmu, orang yang ma'rifat malah berpengetahuan, berwawasan.
Kalau kita mungkin demikiannya, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, berwawasan, kemudian berakhlak sempurna dan husnul ahwal teh bahasa orang nama baik, pokoknya benar-benar baik secara keseluruhan lah itu seorang Ibnu Abbas. Dari nasihatnya yang disampaikannya ini, nah Rasulullah benar-benar itu mengarahkan Ibnu Abbas itu kepada hal-hal seperti ini, yaitu menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, berwawasan, berakhlak yang sempurna, dan pokoknya menjadi orang yang baik secara keseluruhan lah, husnul ahwal. Kemudian ya, catatan berikutnya. Nah ini sekarang mulai makna ihfazillahnya itu apa? Tadinya memelihara, karena perintahnya demikian, isi perintahnya peliharalah, jagalah Allah. Ini agak aneh kalau hanya dari terjemahnya. Emang Allah perlu dijaga? Emang Allah perlu dipelihara? Kalaupun iya, bagaimana caranya? Ya, karena terjemah secara harfiahnya demikian, ininya ihfaz, peliharalah. Nah seperti ini ingat saya dulu di pelajaran waktu madrasah diniyah ibtidaiyah, dulu tingkat SD lah, tingkat SD kelas 1 mungkin dulu masih ingat sih pelajarannya, tingkat pelajaran SD kelas 1 kelas 2an dulu. Di antara pelajaran akhlak itu kalimat-kalimat pendek sih, ada yang kutipan hadis, ada yang diambil intisarinya. Di antaranya ada kalimat ini yang saya ingat, yaitu ihfaz lisanaka. Setiap santri dulunya, anak-anak itu harus hafal. Kemudian dimaju ke depan seorang-seorang gitu, ditalar disebutnya. Masih ingat sampai sekarang ada di antaranya ihfaz lisanaka, itu kalimat ihfaznya. Dulu pakai bahasa Sunda belajarnya, ihfaz lisanaka riksa ilat anjeun. Tapi apal cangkem gitu Padahal yang dimaksud di situnya ihfaz lisanaka itu jagalah ucapanmu. Itu kan intisari dari Quran, dari hadis. Kalau dalam hadis itu kan yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon awli. Itu kan ya, di Quran ada kan perintah ngomong yang benar gitu kan, ngomong yang benar, yang pada tempatnya. Ihfaz lisanaka. Nah ini ihfaz pelihara. Nah kalau itu bisa dipahami kan, ihfaz lisanaka, jaga ucapanmu. Terbayangkan oleh kita pelaksanaannya bagaimana? Ya, terbayangkan pelaksanaannya bagaimana gitu dari perintah ihfaz di situ. Nah kalau ini peliharalah Allah, emang kebayang memelihara Allah itu bagaimana? Ya kalau yang tadi ihfaz lisanaka, jaga ucapanmu, pelihara, jaga hati-hati, itu maksudnya kan ketika berbicara, gitulah maknanya. Pelaksanaannya bagaimana? Ya bicaralah yang baik, atau diam, tonga capruk, lah kurang sudah, tonga capruk, jangan meracau, segala diomongin. Nah ini peliharalah Allah, yaitu, nah ini karena ini masih berkaitan ya, hadis ini ya masih berkaitan dengan yang bab hadis kedua sebelumnya. Bagaimana sih yang disebut memelihara Allah di hadis yang kedua? Kan terkait muraqabahnya, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di hadis yang kedua perintahnya apa? Hari ini hadis kedua ya teh saha di sahabatna Abu Dzar dan Muaz bin Jabal kamarimanya. Oh, mereka orang tua ada. Abu Dzar masuk Islam setelah balik, setelah tua. Kemudian Muaz bin Jabal juga sama. Ini yang luar biasa mah, anak umur 10 tahun nih, Ibnu Abbas. Nah yang ihfazillah itu yang dimaksud dengan hadis yang kedua,
bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah itu anggaplah sinonimnya adalah ini, peliharalah Allah, jagalah Allah. Sebetulnya bukan menjaga Allah, bukan memelihara Allah, tapi menjaga diri kamu dari Allah. Sama nya apa sinonim lah atau serupa tapi tak sama. Bertakwalah kepada Allah. Kalau itu jelas lebih terasa bahwa selamatkan diri kamu dari Allah. Dan yang namanya bertakwa itu adalah yang namanya takwa, definisi takwa lah itunya adalah memelihara diri, menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan atau mencelakakan. Kalau bertakwalah kepada Allah artinya pelihara diri kamu, jaga diri kamu dari sesuatu yang membahayakan yang datangnya dari Allah. Azab berarti azab Allah, siksanya. Peliharalah kamu dari siksa Allah. Kalau ini bahasanya langsung peliharalah Allah, bukan bertakwa kepada Allah. Di dia mata jeung Ibnu Abbas di anak umur 10 tahun mampu gitu memahami bukan bertakwa kepada Allah tapi peliharalah Allah. Ternyata yang dimaksud memelihara Allah itu adalah bimulazamati taqwahu, yaitu dengan mulazamah, bahasa Arab ampun dia. Mulazamah mah kalau untuk sesuatu menggeluti itulah disebut teh. Kalau menggeluti mah artinya kan terus menerus kan menggeluti. Mungkin kalau takwa bukan menggeluti sih ini untuk takwa mah. Biasanya seseorang yang kalau serius artinya kan menggeluti sesuatu gitunya. Mulazamah mah artinya serius sih. Dalam arti kalau serius itu dawam berarti. Ini makna mulazamah mah anggaplah kalau untuk satu satu pekerjaan kah, satu profesi, kalau serius artinya kan seseorang menggeluti satu bidang tersebut, artinya pendidikan tambah bersungguh-sungguh serius. Nah, atau kalimat lainnya bersungguh-sungguhlah, seriuslah kamu dalam bertakwa kepada Allah. Nah, di mana cara bertakwa itu adalah yang tadi garis besarnya yang disebut bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini contoh yang nyata kalimat atau sabda Rasulullah itu jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu hanya 2 kata, ihfazillah. Seperti apa maknanya? Mulazamatu taqwa. Maknanya adalah jangan berhenti, jangan setengah-setengah, jangan bukan selang-seling sih, selang-seling mah kesana teh lag-ling-ling. Jangan berhenti, jangan setengah-setengah, jangan belang betong. Bahasa Sundana apa sih belang betong teh? Belang betong teh kadang mengerjakan, kadang enggak gitu. Tidak dawam, tidak istiqomah, tidak konsisten. Ini perintahnya berat, berarti benar-benar berat gitu. Ihfazillah itu maknanya adalah mulazamatu taqwa. Pelaksanaan dari takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti kan seluruhnya. Jangan ada yang dianggap sepele, jangan ada yang dikecualikan, seluruhnya pokoknya. Seluruh perintah Allah itu dimulazamah, bahkan digeluti lah kalau profesi itu mah betul-betul diseriusi gitu kan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalimatnya cuma ihfazillah, prakteknya seumur hidup berarti kan berarti jadi sangat luasnya kalau dengan makna demikian. Ihfazillah itu adalah bertakwalah
kepada Allah, bahkan sampai menggunakan ini penulisnya memang benar juga demikian, sampai penulisnya ini menggunakan dengan kata memilih mulazamah, kata lainnya gitunya. Kalau untuk sebuah profesi memulazamahi itu artinya menggelutinya serius, berarti masalahnya kan digeluti dengan seriusnya gitu. Saya suruh bahasa orang aduh. Artinya kan satu, bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah itu juga sebetulnya kan perintah di dalam Al-Quran. Karena tuntutan bagi siapapun bertakwa kepada Allah itu adalah bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Sering dibacakan ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu surat teh Ali Imran sana. Geraya ayatna dan memang gitu tuntutanana. Ada yang menemukan ayat eta. Nah sebentar, mudah-mudahan bisa ketemu dah ayat malah mau ke mana. Tuh Ali Imran 102 betul pisan. Tentunya sebelum 103 lah pokoknya mah. Kalau 103-nya tahu sih, kalau 103-nya wa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu 103-nya. Itu iya 102 na. No iya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. Coba ini haqqa tuqatihi, ini juga susah sebetulnya terjemah bahasa Indonesianya, enggak ada kata yang sepadan dengan haqqa tuqatihi. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar dan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa dengan arti kan selamatkan diri kamu dari azab Allah. Tak dituntut serius teh, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Tak eta ya perintah eta ini ayatnya, berarti di Quran itu juga memang ada. Kalau ittaqullah di hadis yang kedua gitu kan, ittaqullah samalah dengan ayat ini, tapi ini ihfazillah. Ari Ibnu Abbas kumaha mikir umur 10 tahun penuntut tidak habis pikir. Ibnu Abbas mampunya memahami, diberi nasihat ihfazillah bukan ittaqullah. Tadinya menunjukkan bahwa memang Rasulullah ini sudah mengajarkan Ibnu Abbas sejak anak-anak. Memang Ibnu Abbas sudah diilmukan oleh Rasul. Dan juga lah yang melebarlah sedikit intinya. Kalau kita, dan memang sangat populer kan ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, lah entah seperti apanya agama Islam kalau nggak ada mereka. Yang jasanya luar biasa, kontribusinya di zaman merekanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari itu belum jauh sih dari Rasulullah SAW. Seabad 2 abad setelah Rasulullah. Kalau kita kan sudah sangat jauh. Kita kan abad milenial, bukan abad tabiin itu. Era-era acan nyebutnya ge. Merupakan modern, meureunan alus. Di zaman mereka, kalau seorang anak itu oleh orang tuanya, dari budak mutanya orang naon kan, tidak tahu apa-apa, orang tua yang harus mengarahkan. Di zaman mereka, anak-anak yang kalau oleh orang tuanya itu mau dicita-citakan jadi ulama. Itu entah seperti apa zaman tersebutnya. Sekitar umur 6-7 tahun harus sudah hafal Quran.
Imam Asy-Syafi'i umur 11 tahun baru hafal Quran. Orang-orang mengatakan telat atau mau jadi ulama. Jadi oge sih sebenarnya. Artinya itu masih kuatnya pengaruh keilmuan. Pengaruh keilmuan itu di mana anak-anak itu seolah-olah sudah di ilmu saja gitu pokoknya. Secara umum yang demikian, meskipun kalau orang yang lain, anak-anak yang lain mungkin banyak yang gagal. Nah kalau yang wah ini benar nih berpotensi, nah umur sekian 6-7 tahun itu mereka sudah hafal Quran. Ibnu Abbas ini umur 10 tahun sudah dinasihati seperti ini, mampu Ibnu Abbas memahami, luar biasa mereka nih. Nah ini makna ihfazillah itu adalah bimulazamati taqwahu. Tatalah sejalannya dengan ayat yang tadi, memang tuntutannya demikian. Yaitu dengan menekuni, menggeluti, kalau sebuah profesi, sebuah pekerjaan mah mulazamah artinya ya bersungguh-sungguhlah dengan sebenar-benarnya. Yang bersungguh-sungguh berarti tadi tidak setengah-setengah, tidak kakapengan, apa kakapengan itulah. Kadang-kadang itu, kadang-kadang takwa, kadang-kadang henteu. Kadang-kadang eling, kadang-kadang henteu. Komono gitu mah. Kadang-kadang migawe, kadang-kadang henteu. Enggak sampai ke konsisten dalam hal melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Satu yang dimaksud dengan ihfazillah mulazamatu taqwa wajtinabi nawahihi, dan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Wa ma la yardahu, ini yang berat, lebih berat lagi. Wala ma la yardahu, dan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kalau yang dilarang sudah pasti. Nah ini akan terkait dengan ini nih. Sedih teh. Kita seperti ini dibanding dengan Ibnu Abbas umur 10 tahun, menepi ke Ibnu Abbas mah di surga. Ibnu Abbas umur 10 tahun dengan kita seperti ini hari ini, aneh gitu. Sama-sama masuk surga, jauh Ibnu Abbas umur 10 tahun di mana masuk surga nage. Ini menyedihkan ya hadis teh bagi urang sih menyedihkan teh. Wal nepi benernya kepada mereka nya pantas kalau Rasulullah jangan sekali-kali mencaci sahabatku, moal aya nu nepi gitu. Ini ya yang mala yardahu itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dibedakan tadi kalimatnya, yang dilarang itu sudah jelas dilarang berarti. Nah, ini sesuatu yang seolah-olah lepas gitulah, bukan hal yang dilarang oleh Allah, tapi Allah suka nggak? Bukan yang jelas-jelas artinya ya, bukan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Kalau itu sudah jelas lah itunya. Tidak termasuk hal yang dilarang oleh Allah, tapi Allah tidak akan ridho, Allah tidak suka. Ini lebih berat sebetulnya. Kumaha contohnya coba? Nah, kalau dalam kitabur riqaqnya, sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah itu yang bahasa Arabnya yang suka disebut dengan mubah. Mubahnya artinya mubah itu ya tidak dilarang oleh Allah. Kalau dilarang berarti ada dosa atau pahala nih pada sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti ada dosa dan terkait dosa dan pahala. Atau yang diperintah juga sama kan, kalau yang sesuatu yang diperintah itu berarti ada terkait dosa dan pahala. Ya, perintah itu kalau tidak dilaksanakan kan jadi dosa. Nah kalau ini malayarlohu itu sesuatu yang mubah. Nah saya ingat di pembahasan
eh kitab Burikok itu ada mungkin jadi tiga sebutannya. Satu ahlu ibadah, dua ahli maksiat, ahli ibadah, ahli maksiat, satu lagi ahlul ibahah. Ahlul ibahah itu yaitu hidupnya itu terlalu banyak di dalam hal-hal yang mubah, ya ibadah bukan, maksiat enggak sih sebetulnya, tapi ini hanya ya menghabiskan hidupnya di situ. Allah suka nggak? Karena pada akhirnya tetap kan itu akan masuk ke dalam kemari ya, manusia itu pasti berdosa, dan manusia mencicing wae dosa, cicing unggul ge. Hanya diam saja dosa nggak? Emang saya melakukan dosa apa? Cicing dosa nanti. Tidak melakukan apa-apa karena tetap saja itu kan terkait dengan sehat dan nikmatnya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Ahlul ibahah namanya. Ibnu Abbas bahasanya berat ya nasihatna urang wae itu sanggup itu teh Ibnu Abbas umur 10 tahun dituntut demikian, diperintah demikian oleh Rasulullah. Karena sanggup, makanya tidak akan ada yang menyamai lah level sahabat itu tingkatan dan derajat mereka. Tapi ma la yardahu, apa sih hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Yang tidak diridhoi oleh Allah yang bukan ibadah berarti. Nah hakikatnya yang tidak diridhoi oleh Allah itu adalah bukan ibadah, bukan hal-hal yang bukan berupa ketaatan kepada Allah. Kalau maksiat jelas dimurkai. Ini malayardohu bahasanya sesuatu yang tidak diridhoi. Kalau maksiat berbuat dosa itu jelas dimurkai itu mah. Kalau tadi atau kapannya di dalam pelajaran ini sih tadi waktu naginya kakara hiji ieu teh cadangeus ka ditu naoge da ya fazillah nangke kumaha ta eta muraqabahna mah kan nanti Allah menjaga kamu ini muraqabah sesungguhnya panjang eta geuning eta nanti penjelasan nanti. Kalau di dalam hadisnya kamu akan mendapati Allah persis ada di hadapan kamu. Ta eta muraqabah, the real muraqabah mah eta ta nu asli na muraqabah mah Allah di hadapan kamu. Ya itu juga maknanya bagaimana? Tadi dalam kan lah adanya banyak hal gitu nya, banyak dalil ya. Dalam pelajaran Jami'ud Durusi sebetulnya tadi mah pelajaran bahasa Arab. Pelajaran ini ada satu contoh kalimat sebetulnya. La ahada aghyaru minallah. La ahada aghyaru minallah. Ini pelajaran tentang la anafiyatul lil jinsi, itulah salah satu bab di dalam bahasa Arabnya. La ahada aghyaru minallah. Nah, kita dari contoh ini la ahada, tidak ada seorang pun, bukan hanya manusia sebetulnya, tidak ada, pokoknya selain Allah lah semuanya. Semua selain Allah. Tidak ada selain Allah, dan tidak adanya itu betul-betul dibawa habis, pokoknya selain Allah semuanya terbawa, semuanya termasuk. Tidak ada selain Allah. Aghyaru minallah. Aghyaru teh suka diartikan cemburu. Padahal di situ maksudnya tidak ada selain Allah yang marahnya lebih besar dibandingkan dengan Allah. Artinya kalau Allah sudah marah, sudah murka, siapa yang bisa marah seperti itu? Siapa yang bisa murka seperti itu? Siapa yang bisa menyiksa seberat yang bisa ditimpakan Allah? Kan ada. Di surat apanya yang tidak ada siapapun yang mampu menyiksa seperti yang, ya karena Allah itu paling murka. Dengan apa Allah murka? Kenapa Allah marah? Kenapa Allah murka? Hanya satu kan? Ini dua berarti bukan satu. Satu jelas-jelas maksiat,
pelanggaran itu terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah ini yang kedua, yaitu untuk sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Sementara manusia oleh Allah ditetapkan pasti berdosa. Aduh ampun jadi jelema teu paingannya Allah mengancam mau sih jadi jelema ganti aing dengan makhluk lain yang mau berdosa. Karena memang nah ini manusia itu kalaupun manusia itu mampunya, kalaupun manusia mampu lepas, mampu terhindar dari yang jelas-jelas berbuat dosa, dari yang ini belum tentu, dari yang ini pastilah bukan belum tentu, dari yang sesuatu yang ada saja melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah kalau Allah tidak suka, tidak ridho, tidak suka, ya ta'ala ahada agyaru minallah, tidak ada yang kemarahannya, kemurkaannya lebih besar dari Allah. Ya terutama lah intinya untuk hal-hal yang tadi kalau perintah mestinya dilaksanakan malah dilanggar, malah tidak dilaksanakan, justru yang dilarang malah dilaksanakan, itu sudah jelas sebetulnya. Atau anak kecil juga tahu yang seperti itu Allah pasti murka. Nah di bagian yang ketiga ini nih ya, karena ini sekali lagi nih ya, karena perintah ini tafsirnya kan, penjelasannya ihfazillah itu bagaimana? Ya bertakwalah kepada Allah dengan tadilah di ayat Quran mahaqqatu qatihi, bertakwa itu dengan cara melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan bukan hanya yang jelas-jelas dilarang, tapi jauhilah sesuatu yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah. Sampai kepada hal muruah, tehnya mungkin ingat masih muruah, emang disukai muruah oleh Allah, makanya jadi jelek kan. Muruah itu buruknya, muruah itu buruk, muruah itu jelek. Kemudian asyu'mu juga jelek ya, asyu'mu teh melakukan sesuatu yang bukan tidak melanggar apapun sebetulnya, tapi dari perbuatan tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Itu asyu'mu. Kategorinya asyu'mu itu adalah akhlak yang buruk. Tasilah itu 21 baru sepotong nih ya. Nah itu poin pertama pun baru sepotong, baru ihfazillah, peliharalah. Nah seperti itunya, peliharalah Allah. Karena kalau sekali lagi secara bahasa memelihara Allah, menjaga Allah, emang Allah perlu dipelihara, perlu dijaga kan? Sebaliknya Allah itu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara, yang menjaga seluruh makhluknya. Ini malah perintah sebaliknya, peliharalah Allah. Nah nanti muraqabahnya itu pada jawab amarnya, yahfazka, pasti Allah akan memelihara kamu. Nah ini muraqabah yang sesungguhnya dari Allah, bukan hanya melihat, memperhatikan, mengawasi, ternyata muraqabah. Terus ada ya dipanjangin eta mah komo dari dipanjangin eta lebih panjang dari yang barusan. Udah 21 belum lagi, masih banyak lagi poinnya di sini sampai ke urusan takdir kan terakhir mah. Tadi pena sudah diangkat, tulisannya sudah kering, sudah ditetapkan berarti segala sesuatunya.